Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunayah SAG, salah satu peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari SD Negeri Dukuh Tengah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Diklat kepala sekolah dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu tahap OJT 1, tahap IST 1, tahap OJT 2, tahap IST 2, di mana pada tahap OJT 2 akan dilaksanakan rencana tindak lanjut atau RTL yang terdiri dari 3 kegiatan yang diantara lain yaitu pertama, pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah asal atau sekolah magang 1. Yang kedua, pelaksanaan kajian manajerial yang dilaksanakan di sekolah asal dan di sekolah magang 2. Yang ketiga, pelaksanaan peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK yang dilaksanakan di sekolah magang 2. Sebelum kami paparkan tentang 3 kegiatan dari pelaksanaan rencana tindak lanjut, kami akan sampaikan terlebih dahulu tentang profil sekolah asal dan sekolah magang 2. Kegiatan RTL yang pertama yaitu Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah asal yaitu SD Negeri Dukuh Tengah. Kegiatan RPK dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembelajaran di SD Negeri Dukuh Tengah. Tujuan pelaksanaan RPK ini adalah 1. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran audio visual. 2. Untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. 3. Untuk menganalisis dampak peningkatan kualitas pembelajaran. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan melalui 2 siklus. Siklus 1 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu persiapan, antara lain langkah yang kedua pelaksanaan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tengah, yang terhormat narasumber in-house training, yang terhormat calon kepala sekolah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Dukuh Tengah, kepada yang terhormat Bapak narasumber Bayu Dewan Guru SD Negeri Dukuh Tengah yang kami hormati, pada hari ini ada kegiatan IHT Langkah yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Langkah yang keempat, refleksi. Pada kegiatan refleksi dengan mencermati hasil evaluasi kegiatan di siklus 1, ternyata masih ada beberapa indikator yang masih lemah, sehingga perlu untuk membuat rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus 2 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, persiapan. Langkah kedua, pelaksanaan. Pada pelaksanaan di siklus 2 ini yaitu meningkatkan indikator pada kompetensi yang masih lemah. Langkah ketiga, monitoring dan evaluasi. Langkah keempat, refleksi. Setelah mencermati hasil evaluasi pada siklus kedua, ternyata hasil dari semua indikator dapat meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan IHT
upaya meningkatkan keterampilan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran audiovisual telah berhasil sesuai dengan tujuan. Sebagai peserta kegiatan IHT, merasa sangat bermanfaat sekali dengan kegiatan tersebut karena dengan IHT tentang pembelajaran audiovisual dapat menambah wawasan pengetahuan dan kompetensi kami dalam menyampaikan. Saya Warta, Wali kelas 4 SD Negeri Tengah. Saya senang sekali dengan pembelajaran menggunakan audiovisual karena anak kami tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran dan anak kami lebih bersemangat dalam belajar sehingga hasil belajar lebih meningkat. Nama saya Siti Apriani Khazia. Saya siswa kelas 6 SD Negeri Tengah. Sangat senang sekali dengan pembelajaran menggunakan audiovisual karena kami tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran dan kami lebih bersemangat dalam belajar. Kegiatan RTL yang kedua yaitu kajian manajerial atau KM yang dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang 2. Pelaksanaan kajian manajerial ini adalah kegiatan calon kepala sekolah melakukan pemetaan 8 standar nasional pendidikan yang didasarkan pada kondisi nyata dan rapot mutu di sekolah asal dan sekolah magang 2. Adapun tahapan yang dilakukan calon kepala sekolah dalam pelaksanaan kajian manajerial adalah sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, pelaksanaan. Tahap ketiga, hasil. Hasil dari kajian manajerial 8 standar nasional pendidikan di sekolah asal dan sekolah magang 2 adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ideal standar nasional pendidikan, kondisi nyata sekolah, capaian standar nasional pendidikan versi rapot mutu, potensi tantangan serta rekomendasi yang calon kepala sekolah sampaikan kepada sekolah asal dan sekolah magang 2. Kegiatan RTL yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang 2. Peningkatan kompetensi adalah kegiatan calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar dari kepala sekolah magang 2 sebagai mentor 2. Adapun tahapan yang dilakukan calon kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, pelaksanaan. Tahap ketiga, hasil. Hasil yang diperoleh calon kepala sekolah setelah melakukan kegiatan observasi dan wawancara dalam meningkatkan AKPK di sekolah magang 2 antara lain sebagai berikut. Sekian paparan dari kegiatan rencana tindak lanjut yang dilaksanakan di sekolah asal dan di sekolah magang 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.